Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aldelia Yunisa Putri dengan NIM 12620521291 dari PGMI 5D. Di sini saya akan membacakan tentang modul ajar kurikulum merdeka IPAS SD kelas 3 fase B. Nah, di sini modul ajar kurikulum merdeka IPAS SD kelas 3 itu ada yang pertama informasi umum. Di dalamnya terdapat identitas modul, yaitu nama penulis Aldelia Yunisa Putri, instansi MI Alfat, tahun 2023-2024, jenjang sekolah MI kelas 3, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, alokasi waktunya 2 jam pelajaran 2 kali 35 menit, fase B, elemennya aku bagian dari masyarakat. Selanjutnya kompetensi awal, yaitu peserta didik dapat memahami tata kelola kota atau kabupaten tempat tinggal. Peserta didik dapat mengetahui pemimpin di masyarakat, dan peserta didik dapat menjelaskan tugas pemimpin di masyarakat. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, mandiri. Selanjutnya, sarana dan prasarana ada sumber belajar. Sumber belajarnya buku guru dan siswa IPAS kelas 3, LKPD, dan internet. Yang kedua, medianya laptop, LCD proyektor, jaringan internet, dan papan tulis. Target peserta didik yaitu yang pertama peserta didik reguler, yang kedua peserta didik dengan hambatan belajar, yang ketiga peserta didik cerdas istimewa berbakat, dan yang keempat jumlah peserta didik 25 orang. Selanjutnya model pembelajaran menggunakan pembelajaran kontekstual. Yang selanjutnya metode pembelajarannya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Yang B, kompetensi inti. Di dalamnya ada tujuan pembelajaran, yaitu mengenal tata kelola kota atau kabupaten tempat tinggal, mengenal pemimpin di masyarakat, menjelaskan tugas pemimpin di masyarakat. Yang kedua, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP, yaitu melalui model pembelajaran kontekstual, peserta didik dapat menjelaskan dan mengetahui tata kelola kota atau kabupaten tempat tinggal, mengidentifikasi pemimpin di masyarakat, menjelaskan tugas pemimpin di masyarakat. Pemahaman bermakna, yaitu seorang pemimpin diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan bagi anggota atau masyarakat yang ia pimpin. Selanjutnya pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama bagaimana daerahku diatur, yang kedua apa yang kalian ketahui tentang pemerintahan daerah, yang ketiga apa saja tugas dan wewenang pemimpin di daerah kalian. Persiapan pembelajaran, yaitu yang pertama guru menyiapkan laptop, LCD proyektor, jaringan internet. Yang kedua, guru menyiapkan PPT tentang materi aku bagian dari masyarakat sebagai bahan bacaan. Yang ketiga, guru menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal yaitu 10 menit. Yang pertama, guru memberi salam kepada peserta didik, religius, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama yang dapat dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang ketiga, guru menanyakan kabar peserta didik. Yang keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan melakukan presensi secara satu persatu. Yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk ice breaking sebelum memulai pembelajaran agar siswa bersemangat lagi. Kegiatan apersepsi. Yang pertama, mulailah kelas dengan mengajak peserta didik untuk melakukan aktivitas yang menarik minat peserta didik terhadap topik ini, yaitu mengenal tata kelola kota atau kabupaten tempat tinggal, menjelaskan tugas pemimpin di masyarakat. Yang kedua, menampilkan sebuah ilustrasi gambar mengenai materi. Yang ketiga, pandu peserta didik untuk mengidentifikasi pemimpin di masyarakat. Yang keempat, tanyakan kepada peserta didik mengenai pemimpin di masyarakat. Dan yang terakhir, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab ini dan kolaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik tentang tugas pemimpin di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan motivasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti yaitu kita bahas 50 menit. Yang pertama, guru menunjukkan media pembelajaran yang berisi tentang materi tentang aku bagian dari masyarakat. Yang kedua, peserta didik melihat, mendengarkan, serta mengamati media pembelajaran tersebut. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, yaitu dari penjelasan yang telah diberikan, bagaimana pemimpin masyarakat memimpin masyarakat. Lalu coba sebutkan tugas pemimpin di masyarakat. Yang keempat, arahkan peserta didik untuk kegiatan menjawab pertanyaan sebagai pemanasan sesuai instruksi buku siswa. Yang kelima, arahkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Keenam, setelah menjawab pertanyaan, arahkan peserta didik untuk menulis kesimpulan. Yang ketujuh, pandu peserta didik untuk kegiatan diskusi untuk menulis kesimpulan dan kemudian dipresentasikan. Yang kedelapan, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik LKPD dan berikan waktu 10 menit kepada peserta didik untuk menjawabnya. Yang kesembilan, kemudian peserta didik dan guru membahas bersama-sama. Kegiatan penutup dilakukan 10 menit, yaitu yang pertama, guru memberikan refleksi. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Yang keempat, guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. Refleksi yang di sini, refleksi ada dua, yaitu refleksi peserta didik dan refleksi guru. Refleksi pendidik isinya ada pertanyaan tentang refleksi tersebut, yaitu yang pertama, bagian manakah yang menurut Anda hal yang paling sulit dari pelajaran ini? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Yang ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Yang keempat, jika Anda diminta untuk memberikan bintang 1-5, berapa bintang yang akan Anda berikan pada usaha yang telah Anda laksanakan? Dan yang terakhir, apakah Anda sudah dapat memberikan contoh pemimpin di masyarakatmu? Selanjutnya, refleksi guru. Agar proses belajar selanjutnya lebih baik lagi, mari lakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang guru sukai dari kegiatan kali ini? Apa yang tidak guru sukai? Yang kedua, pelajaran apa yang guru dapatkan selama pembelajaran? Yang ketiga, apa yang ingin guru ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran? Yang keempat, dengan pengetahuan yang guru dapat atau miliki sekarang, apa yang akan guru lakukan jika harus mengajar kegiatan sama di kemudian hari? Yang kelima, kapan atau pada bagian mana guru merasa kreatif ketika mengajar dan mengapa? Yang keenam, pada langkah keberapa peserta didik paling belajar banyak? Yang ketujuh, pada kegiatan apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka? Dan yang terakhir, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu? Guru dapat menambah pertanyaan refleksi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Yang pertama, penilaian di sini ada diagnostik, pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, formatif, penilaian proses, observasi sikap, performa berupa presensi, keterampilan pengetahuan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, sumatif, tes tertulis. Yang keempat, penilaian LKPD, terlampir. Selanjutnya, kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kemudian yang remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Dan yang terakhir, lampiran. Dan setelah lampiran ini, di bawahnya ada tanda tangan guru dan kepala sekolah. Nah, di lampiran ini terdapat materi kelas 3, yaitu aku bagian dari masyarakat. Di sini ada kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Di sini menjelaskan tentang pengertian lambang dan logo. Di sini juga ada bagan tentang urutan wilayah daerah dari provinsi hingga RW atau RT. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang pemerintahan di daerahku. Dan setiap
RT terdiri dari paling sedikit 30 kepala keluarga dan setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 RT dan paling banyak 10 RT. Yang ketiga, mengenal tugas pemimpin di daerah. Pemerintah kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau wali kota, kecamatan dipimpin oleh camat, kelurahan atau desa dipimpin oleh lurah atau kades, rukun warga dipimpin oleh ketua RW, rukun tetangga dipimpin oleh ketua RT. Nah, di sini nanti peserta didik disuruh berkelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik 1, 2, dan 3 seperti di video kali ini, seperti ini. Nah, peserta didik setelah bekerja kelompok, peserta didik disuruh untuk mengerjakan soal evaluasi seperti contoh di dalam video. Lalu nanti guru mengkoreksinya dan pada pedoman skor ini nilainya yaitu jumlah benar dibagi jumlah soal nanti dikalikan 100. Nah, itu tadi modul ajar kurikulum Merdeka IPAS SD kelas 3 fase B. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.